Data inilah yang menjadi dasar, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin bisa merefresh kembali, membuka kembali dalam Permentan 01 di pasal 5, 7 dan 9 seperti itu. Baik, nanti di dalam tingkat pusat kami mengeluarkan Kementan pasti akan berdasarkan atas dasar RDKK sebagai pertimbangan di dalam penetapan. Kemudian di kabupaten juga harus dipertimbangkan karena jangan sampai data penetapan alokasi itu melebihi dari data RDKK-nya, ya. Jadi data RDKK itu adalah data tertingginya. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu sekalian nanti menetapkan SK alokasi, jangan melebihi RDKK-nya, berarti di bawah RDKK-nya. Silahkan, apakah nanti bentuknya proporsional terhadap RDKK-nya dan sebagainya. Ya, kemudian lanjut. Sedikit terkait dengan informasi beberapa hal ya terkait dengan RDKK 2025 ya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Deva ya di sini. Nah, jadi beberapa informasi terkait dengan RDKK 2025 yaitu data itu merupakan usulan kebutuhan ya. Data itu berupa usulan kebutuhan pupuk bersubsidi. Nah, kemudian yang kedua, formatnya Bapak Ibu sekalian. Format uploadnya jangan lupa ya dalam bentuk Excel. Kemudian input sudah dibatasi oleh dosis rekomendasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita udah tahu ya dari awal, dari setiap tahun, pastinya dosis itu menjadi batas maksimal. Ya, dosis menjadi batas maksimal, di mana pada saat Bapak Ibu sekalian mengusulkan, di bawahnya tetap akan masuk sesuai dengan Bapak usulkan. Tetapi apabila Bapak Ibu sekalian dosisnya melebihi dari dosis rekomendasi, maka akan terbatas oleh jumlah dosis yang ada di sistem. Ya, jadi di dalam sistem itu sudah dibatasi oleh data dosis per komoditas per kecamatan. Ya, nah kemudian dalam penginputan usulan kebutuhan dimulai dari admin kecamatan. Kemudian kabupaten memverifikasi, ya. Kemudian provinsi hanya sebagai laporan. Jadi itu terhimpunlah data tersebut, kemudian menjadi terlaporkan ke provinsi dan juga di pusat. Kami tinggal pusat bisa melihat rekapannya. Oh, dari kabupaten ini sekian, dari provinsi ini sekian, gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu tampilan data cetak. Nah, data cetak ini yang akan digunakan di kios ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti kita tahu semua, data cetak ini yang selalu Bapak Ibu sekalian sampaikan di kios pengecer. Ya, data usulan kebutuhan per petani. Ya, usulan kebutuhannya per petani. Nah, kemudian saya ingatkan kembali terkait dengan proses verifikasi. Ini verifikasi berjenjangnya ada sampai validasi sampai dengan kepala dinas kabupaten. Ya, nah kemudian sebagai informasi juga bahwa master data wilayah itu adalah sesuai dengan update data dari Kemendagri 2024. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian nih, hal ini sering sekali terjadi di mana kode wilayahnya mungkin ada beberapa kode wilayah yang yang sudah atau belum masuk. Dan tolong bantu pastikan bahwa kecamatan-kecamatan di wilayah Bapak Ibu sekalian itu sudah tercantum di RDKK. Ya, jangan sampai nanti ada beberapa kecamatan yang ternyata di dalam kode Kemendagri 2024 itu sudah ada, tapi belum masuk. Tolong kita saling cek bersama. Kalau memang masih belum ada, tolong segera sampaikan ke PIC Kementan sehingga dapat ditindaklanjuti. Ya, pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian mengecek wilayahnya, kabupaten, kecamatannya, itu sudah ada di dalam sistem RDKK. Dan itu sudah mendapatkan usernya, ya. Kemudian, nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu bahwa data RDKK ini sudah atau bersumber terintegrasi dari Simluhtan. Ya, artinya untuk data yang divalidasi di sebelum tanggal 5 September akan divalidasi ulang ke Dukcapil, ya. Nah, ini akan divalidasi ulang ke Dukcapil. Bapak Ibu sekalian pastikan juga data yang RDKK yang diinput oleh Bapak Ibu sekalian itu sudah ada di Simultan, ya. Karena data RDKK itu semuanya bersumber dari Simultan. Beberapa
apa namanya beberapa fieldnya itu dari simultan, sehingga pastikan bahwa petani-petani yang akan masuk ke RDKK itu sudah terdapat atau tercantum di dalam simultan, sehingga tidak terkendala pada saat menginput menginput ya pada saat menginput gitu. Nah, kemudian lanjut. Ini ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke tata cara RDKK, di mana ada pengajuan usulan dan evaluasi RDKK 2025 ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, pengajuan RDKK 2025 itu Tekmin 1. Jadi hanya terdapat menu pengajuan dengan mekanisme upload data format Excel ya. Jadi dalam RDKK itu kan sesuai dengan Permentan 01, sekarang kita ada ini ya. Pertama kita input yang sesuai dengan Tekmin 1. Jadi setahun sekali yang sebelumnya. Namun sesuai dengan Permentan 01 kita kan diadakan di tahun berjalan nanti. Di tahun berjalan nanti itu ada 4 bulanan, namanya periode 4 bulanan pembukaan RDKK. Ya. Nah, untuk menu-menunya ini berbeda. Kalau pada saat sekarang kita akan menginput ya untuk pertama Tekmin 1 untuk 2025 itu disiapkan itu hanya menu upload. Ya nggak? Bapak Ibu sekalian pasti udah tahu ya. Nah, itu adalah menu upload. Kemudian pada saat 4 bulanan di tahun berjalan, periode evaluasi, pembaruan, update, itu ada menu namanya untuk menu pengajuan untuk upload unit baru yang sebelumnya belum masuk, ya. Dan juga ada tambahan luas tanam seperti yang Bapak Ibu lakukan dalam tahun 2024 ini, ya. Di 2025 pun kita masih bisa nanti mengevaluasi periode 4 bulanan. Nah, kemudian yang kedua adalah data yang sudah, ya. Data untuk yang pengajuan RDKK 2025 Tekmin 1 itu yang sekarang Bapak Ibu sekalian akan lakukan, itu data yang sudah disetujui kepala dinas, ya. Sudah tidak bisa ditolak atau dihapus atau diperbaiki. Jadi pastikan dulu nih data itu sudah benar semua. Pastikan Bapak Ibu sekalian data yang sudah terinput, terverifikasi dengan benar, itu sudah benar dulu baru disahkan oleh kepala dinas. Ya, karena hal tadi kalau sudah disetujui Allah disahkan oleh kepala dinas maka tidak bisa ditolak atau dihapus ataupun diperbaiki. Nah, sedangkan nanti pada saat pembaruan masih terdapat menu update pengajuan yang existing sudah setuju kepala dinas untuk ditambahkan volumenya pupuknya. Nah, yang tanpa verifikasi, persetujuan berjenjang, jadi tidak perlu verifikasi, tidak perlu persetujuan, itu beda, ya. Kalau menu-menu yang di kolom Bapak Ibu sekalian nanti diperhatikan ya bahannya, evaluasi untuk pada masa evaluasi RDKK 2025 pada periode 4 bulanan ini beda lagi menunya. Nanti ada menu update. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian pastikan dulu Bapak Ibu sekalian memperhatikan di poin yang ada di kolom pengajuan RDKK 2025 Temin 1. Karena inilah yang akan Bapak Ibu sekalian laksanakan di bulan Oktober ini. Ya, pastikan Bapak Ibu sekalian bahwa data-data petani di wilayah Bapak Ibu sekalian bisa terinput semuanya, ya, sehingga pada saat Januari semua tidak terkendala. Semua tidak ada yang mensuarakan bahwa bergejolak di lapangan, bahwa RDKK-nya enggak ada, tidak masuk RDKK-nya, gitu ya. Nah, hal itu. Jadi hal itu Bapak Ibu sekalian perlu kita perhatikan sama-sama. Tolong saling mengingatkan, saling diingatkan dari provinsi ingatkan kabupatennya, dari kabupaten diingatkan ke kecamatannya. Hal itu dipastikan tidak bergejolak di bulan Januari bahwa tidak ada yang dapat RDKK. Karena harus menunggu periode tadi 4 bulanan bahwa Bapak Ibu sekalian masih untuk ketinggalan. Nah, jadi baliknya dari awal itu kita sudah bisa mendata, menginput semua petani-petani yang memang ada di wilayah ini, di wilayah Bapak Ibu sekalian, pastikan sudah terinput. Kemudian, saya ingatkan sekali lagi sebelum masuk ke tata cara, pastikan Bapak Ibu sekalian sebelum akhir dari masa periode pembukaan RDKK Tekmin 1 ini,
Pastikan Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan proses verifikasi sampai pengesahan kepala dinas. Karena data yang kami anggap bisa sebagai dasar penembusan adalah data yang memang sudah disahkan oleh kepala dinas. Seperti itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit merefresh dulu sebelum kita masuk ke dalam tata cara penginputan ya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak lebih memahami, tapi mungkin lebih memperdalam lagi, lebih memahami lagi karena mungkin tidak semua juga tim admin di sini dari kecamatan mengikuti. Artinya tugas Bapak Ibu sekalian yang akan meneruskan ke memberikan TOT kepada Bapak Ibu di kecamatan, admin kecamatan, sehingga memastikan bahwa data RDKK 2025 bisa terinput dengan sesuai dengan harapan. Seperti itu. Baik, saya cukupkan sekian pembuka dan juga sedikit gambaran dari saya. Eh, Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Deva ya. Di sini ada Pak Deva eh, terkait dengan tata cara dalam mekanisme. Ini hanya mungkin merefresh sedikit ya, mendetilkan lagi. Barangkali ada tim dari kecamatan atau kabupaten yang baru, sehingga ada yang perlu ditanyakan. Jangan sampai nanti eh, diam tapi tidak mengerti ya. Tolong gunakan waktu untuk komunikasi, diskusi, dan juga koordinasi. Silahkan, kami membuka ruang untuk itu sehingga Bapak Ibu sekalian tidak ada hal terkendala dalam proses penginputan RDKK ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin uh, selanjutnya kita berikan waktu ke Mas Deva ya untuk menyampaikan tata cara. Pak Deva silakan menyampaikan terkait dengan apa tata cara mekanisme RDKK, merefresh kembali, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang lupa dan sebagainya ya. Itu silakan dapat diikuti Bapak Ibu sekalian sehingga nanti tidak ada kendala-kendala lagi. Nah, baik untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Deva silakan. Ya, baik Bapak Ibu, izin Bu Enci, saya melanjutkan pemaparan mengenai sosialisasi RDKK 2025 pada hari ini. Mungkin sebelumnya ada Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun menjadi admin RDKK maupun tim pembina di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, maupun ada yang baru bergabung di tahun ini. Mohon perhatiannya Bapak Ibu untuk bisa disimak secara bersama-sama tata cara mengenai pendataan RDKK tahun 2025. Sebetulnya tata caranya untuk tahun 2025 hampir sama Bapak Ibu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pertama-tama bisa dibuka portal pupukbersubsidi.pertanian.go.id. Bisa dipilih menu RDKK 2025 yang terletak di kiri atas. Nanti Bapak Ibu klik login. Nanti di mana tadi Pilih ada RDKK kesalahan, tahun 2020. kesalahan saya ya, yang membuat Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang menyinggung perasaan. Nah, kemudian klik login. Nah, untuk mengisi RDKK ini kan perlu ada acuan ya Bapak Ibu. Nah, yang menjadi acuan Bapak Ibu dalam mengisi RDKK adalah dosis rekomendasi per masing-masing kecamatan yang dikeluarkan oleh BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Nah, sebetulnya dosis rekomendasi ini adalah hasil kajian dari BSIP, di mana sebetulnya kan RDKK ini sifatnya usulan ya. Jadi bisa diusulkan sesuai dengan dosis rekomendasi yang telah ditetapkan maupun di bawah rekomendasi yang ditetapkan. Namun Bapak Ibu tidak bisa mengajukan usulan kebutuhan melebihi dosis rekomendasi yang telah ditetapkan per hektarnya. Setelah login, akan muncul menu ganti password baru.
Mengapa ada menu ganti password baru? Ini sebetulnya untuk keamanan Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Karena mungkin Bapak Ibu sering dengar ya berita mengenai kebocoran data, berita-berita mengenai hacking, itu semua terjadi karena kita kurang bisa menjaga data pribadi kita di internet. Makanya kita menyediakan menu ganti password baru sebagai antisipasi keamanan data Bapak Ibu di selama mengakses data RDKK ini. Nah, kemudian klik atau ketikkan password baru, kemudian klik submit. Nah, passwordnya itu sudah terreset seperti itu. Dan untuk password yang baru harus memenuhi level keamanan 2 bar seperti pada gambar. Lanjut, ketika Bapak Ibu login menu RDKK akan muncul tampilan seperti sebelah kiri. Ada menu ringkasan, pengajuan, cetak data, dan master data. Untuk menu ringkasan sendiri fungsinya mungkin sama seperti RDKK tahun sebelumnya ya, untuk melihat data untuk masing-masing status pengajuan, baik statusnya belum dikirim ke Korlu, menunggu persetujuan, disahkan Kadis, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat status pengajuannya itu di menu ringkasan, berapa jumlah petani atau NIK yang sudah terinput, mana yang belum, berapa volume pupuk yang sudah terinput, mana yang belum akan terlihat di menu ringkasan ini. Kemudian untuk melakukan penginputan, Bapak Ibu admin dapat mengklik menu pengajuan dengan mengklik tombol input usulan RDKK upload Excel pada posisi kanan atas yang dikotakkan merah di atas ya. Nah, kemudian ketika sudah mengklik akan muncul format data seperti ini. Format template data ERDKK. Nah, bagaimana caranya untuk kita melakukan penginputan? Pertama-tama mengunduh template RDKK yang sudah ada dengan cara klik continue untuk langkah 1, kemudian masuk ke tahapan input data. Nah, template-nya seperti ini Bapak Ibu. Dari baris A ke baris Y. Lalu untuk kolom A sendiri harap diisi nama penyuluh. Kemudian untuk kolom B, kolom KTP harap diisi nomor NIK petani yang akan diajukan. Pastikan NIK yang diinput sudah terdaftar di Simluhtan. Nah, ini nih yang menjadi kendala dari tahun ke tahun. Pastikan NIK-NIK yang akan diusulkan sudah sinkron, sudah padu padan di Simluhtan. Apabila NIK tersebut tidak lolos verifikasi atau tidak lolos padu padan di Simluhtan, maka NIK tersebut tidak akan dapat diinput ke dalam sistem ERDKK. Ini perlu menjadi perhatian bersama Bapak Ibu. Kolom C diisikan nama ibu kandung petani yang bersangkutan. Kolom D diisi kode desa berdasarkan master data wilayah, bisa dicek. Kolom E diisi ID Poktan berdasarkan master data kelompok tani. Kolom F diisikan kode kios pengecer berdasarkan master data pengecer. Kemudian untuk kolom G diisi oleh subsektor. Penulisan subsektor harus sama dengan master data. Jadi subsektornya itu ada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Untuk kolom H, N, T, jadi kolom H itu untuk komoditas MT1, N komoditas MT2, dan T komoditas MT3, itu diisi berdasarkan master data komoditas. Dan penulisannya harus sama Bapak Ibu. Nah, sebagai catatan, untuk MT1, MT2, dan MT3 dalam satu baris, harus dalam satu subsektor yang sama. Jika petani mengusahakan lebih dari satu subsektor, maka subsektor selanjutnya ditulis pada baris baru. Misalnya, petani A yang diinput pada MT1 subsektornya tanaman pangan. Kemudian MT2 dan MT3 subsektornya hortikultura. Maka untuk subsektor hortikultura petani A tersebut diinput pada baris yang berbeda. Seperti itu. Nah,
Jika dalam satu baris ada musim tanam yang kosong atau tidak diusahakan, maka kolom komoditas dikosongkan. Jika kolom komoditas kosong, maka otomatis luas lahan akan menjadi nol. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini Bapak Ibu yang juga menjadi kesalahan dari tahun ke tahun. Nah, banyak keluhan kenapa sih data eh, pupuknya kosong? Nah, salah satunya karena data luas lahannya kosong. Pastikan data luas lahannya sudah terisi sehingga data kebutuhan pupuknya tidak kosong. Oleh karena itu, sebelum diajukan ke Korlu, maka harap dicek betul datanya agar betul-betul data kolom ini sudah terisi sesuai dengan ketentuan. Penulisan subsektor dan komoditas harus sesuai dengan master data. Penulisan yang tidak sesuai master data atau komoditas yang tidak sesuai dengan subsektor dalam satu baris akan membuat gagal upload. Nah, gagal upload ini karena penulisannya salah Bapak Ibu biasanya. Baik dari penulisan komoditas maupun tanaman maupun subsektornya. Nah, bisa dilihat master data komoditas ada 9 komoditas: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Sedangkan untuk master data subsektor ada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jadi harus sesuai Bapak Ibu eh, master data untuk pengisian subsektor maupun komoditas. Kemudian kolom I, O, U diisikan luas lahan. Kolom I untuk MT1, O MT2, dan U MT3. Sedangkan kolom J, K, L, M, P, Q, R, S, P, W, X, Y diisikan oleh volume pupuk dalam satuan kilogram Bapak Ibu. Nah, yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, kolom luas lahan maupun volume pupuk itu diisi dengan angka, dan apabila terdapat desimal atau koma, itu menggunakan titik Bapak Ibu. Jangan pemisah desimalnya menggunakan koma, karena itu nanti tidak akan terbaca. Nah, pastikan luas lahan total akumulasi NIK pada simultan tidak lebih dari 2 hektar. Nah, ini juga yang menjadi catatan dari tahun ke tahun. Jadi banyak gagal upload itu terjadi karena luas lahan di simultannya telah melebihi 2 hektar. Jadi perlu dicek juga di simultannya. Apakah petani yang bersangkutan itu memang sudah dilakukan penginputan atau belum? Dan kalau sudah melakukan penginputan, apakah terdaftar juga di lokasi lain atau tidak? Karena sering kali terjadi, ternyata petani yang bersangkutan itu terdaftar di lokasi lain juga, sehingga usulannya sudah melebihi 2 hektar. Dan luas akumulasi lahan ini menjadi batas maksimal pada pengajuan RDKK. Dan sekali lagi, batas atas volume pupuk yang diusulkan adalah dosis rekomendasi komoditas tingkat kecamatan. Nah, kemudian setelah diisikan datanya sesuai pada template, dilakukan upload data dengan mengklik continue. Nah, perhatikan langkah input data. Jika sudah dibaca semua, maka klik continue, lalu unggah atau upload file template yang sudah diisi dalam format Excel tadi, format CSV. Klik choose file untuk memilih file, lalu klik submit untuk melakukan pengajuan data ke Korlu. Pastikan sebelum melakukan penguploadan atau pengunggahan, data sudah padu padan dengan simultan. Dan pastikan data yang Bapak Ibu isi itu sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan. Jangan sampai ketika sudah di Korlu, apalagi sudah di tingkat disahkan Kadis, datanya masih salah-salah. Karena ketika sudah di level pengesahan Kadis, datanya itu sudah tidak dapat lagi untuk diperbaiki atau diedit atau dihapus. Nah, ini langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi untuk penguploadan. Nah, apabila file Excel tadi berhasil diupload, maka akan
tertera tulisan jumlah baris data yang berhasil tervalidasi dan terupload dengan kotak warna hijau. Namun apabila datanya ini gagal upload, maka akan ada keterangan eh, jumlah baris data yang gagal tervalidasi beserta nanti akan terdownload otomatis data yang gagal tadi untuk diperbaiki oleh Bapak Ibu admin. Biasanya di Excel yang sudah terdownload itu akan ada keterangannya kesalahan uploadnya karena apa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke menu persetujuan berjenjang. Menu persetujuan ini ada di user Korlu, user Kasih, user Kabit, hingga user Kepala Dinas. Nah, di menu persetujuan ini hanya ada dua menu, yaitu menu ringkasan dan menu persetujuan. Kalau menu ringkasan sama Bapak Ibu dengan yang ada di user admin kecamatan. Tapi untuk menu persetujuan ini sedikit berbeda Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul data-data mana saja yang sudah diusulkan oleh teman-teman di kecamatan di menu persetujuan. Nah, bagaimana kita menyetujui data-data tersebut atau menolak data tersebut? Pertama, klik menu persetujuan. Kedua, klik setuju atau setujui semua pengajuan untuk mengirimkan data ke jenjang selanjutnya. Namun, apabila Bapak Ibu ingin menolak, klik tolak atau tolak semua pengajuan untuk menolak dan mengambil data ke jenjang ke jenjang sebelumnya. Jadi apabila Bapak Ibu menolak, maka datanya akan kembali ke jenjang sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu user Korlu, terus kemudian menolak data, maka data itu akan kembali ke user admin kecamatan. Begitupun ketika di user Kasih, datanya akan kembali ke Korlu, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, sebelum disetujui, pastikan data yang akan dikirim sudah benar. Dan saat akan melakukan penolakan, sertakan juga alasan penolakannya Bapak Ibu bagi user Korlu, Kasih, Kabit, maupun Kadis. Nah, sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat bagi pendataan ERDKK ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.